So you were in the middle of doing your mentoring program, and then your mom got sick. I remember you saying you had to treat her in another country, in Vietnam. Yeah, Michael, actually at that time, I already passed a The mentor. well-being of your siblings. Yes. And I pray during this. I pray that I can do business more and I can build more leader in my business. So because of my mother sick and I need money, I can say I need money. At the time, I really don't understand what is my mission, what I need to do. I only think that if I can help myself, I help my mom, my family, I can make the money, I can support her more, make her happy like this during that. Yes. On the process, Michael, at that time I become mentor already. But still, yes, of course, the money is still limited for me. And I need to support the whole family like this. How many siblings do you have? I have 5 siblings. Yes, I have the picture as well. Yeah, I have 5 siblings. And from all your siblings, you are the only one that's working? At that time, my sister already working 2 already. Yes. So we have each other to support. Yes. Me is You see the picture here. Yes. Okay. Are you the oldest of them all? Yes, I am the oldest of all of them. Oh, I cannot imagine what you went through. You doing the mentoring program and also having to support your family, right? Yeah, Michael. Actually, at that time, I can say that during the mentoring program, my appearance over there when that time. Yes, this is my family, my mom and my grandmother, and I learned the people skill. I do it because I see that if I think only myself, what happening in my life like this, I cannot do anything. And it reminds me about the boot camp, because boot camp really changed me a lot. And at that time, I asked myself, am I because of this? I quit. I give up myself. I give up what I have done in FSG. I give up all what I have made, and I see that boot camp is I born again. Why just only this happening? And then my leader also build my mindset that this just only one disease. I have to be strong. The other also, even many disease that they need to drink the medicine, even her condition, she still can be healthy. Just only I do my part, and everything leave it to my God. Yes. Oh, great. So you were able to achieve, become a mentor, and then of course as you progress along with your leadership stages, are there any challenges that you face during the process? Yeah, of course, Michael. At that time, my team not really respect me, and I have to build to grow. I have to grow myself in the program of FSG, and especially at that time, I remember some day I eat only 5 eggs per day. Yes, and my mom and my grandma sometimes ask me what am I doing, and like it look like always see me like tired, leave from the house early morning and night time back home. Many people, the neighbor around me, always see me leave and come at night time, and it's some like the negative talk, so many, and especially inside me that I can do this or not. Yes, like this. Mungkin bisa sharing nih, kenapa sih mau bergabung gitu loh? Kenapa mau bergabung? Dan saya yakin banget pada saat Bu Ati waktu join di sini, tentunya kalau boleh tahu nih ya, Bu Ati bisa sharing. Bukan dalam
sedang mengalami krisis finansial kan? Ya, enggak, sama sekali enggak ya, Vi. Sebetulnya pada saat saya join, itu ada di cerita Untold Story ketiga. Waktu itu saya sharing sama Iin ya. Jadi itu awal join, singkat kata, saya ini di prospek. Iin tuh teman baik saya di bank ya. Jadi suka kita juga deket sama anak-anaknya, kita juga sering pergi gitu ya, sama satu keluarga gitu. Jadi singkat kata, saya waktu di prospek itu awal-awalnya nggak mau 5 tahun ya. Tapi setelah itu saya berpikir, karena saya berniat untuk mencari satu peluang. Jadi saya resign. Nah pada saat saya resign itulah Iin menawari saya dan saya oke gitu. Singkat katanya seperti itu, Brit, saya join. Oh, jadi memang timingnya tepat sekali ya. Betul. Tapi jangan salah loh, Fit. Jangan salah loh. Saya tidak menyangka dan tidak mengira sampai sejauh ini, karena saya pikir oke, saya cari peluang, ya udah deh saya join, karena produknya waktu itu kan bagus, ingin menunjukkan bahwa pentingnya yang namanya pakai pembalut sehat. Ya udah, saya pokoknya join gitu aja, nggak sampai mikir sampai sejauh ini gitu. Jadi cuma sekedar pakai produk, tapi juga nggak memikirkan apakah mau dijalankan bisnis lebih serius atau tidak gitu ya? Iya, jalanin sih iya, tapi nggak yang serius gimana gitu, yang total enggak juga gitu. Lalu apa sih yang membuat buat itu turning point-nya itu apa gitu loh? Memutuskan untuk oke nih, this is the business yang saya memang cari gitu. Oke. Jadi turning point-nya ya ini jagonya Iin ya, untuk bagaimana mengajak, cara smart lah ya, bagaimana mengajak saya untuk datang ke pertemuan. Dan pada saat itu saya datang, saya juga nggak ngerti pertemuan apa, saya pikir ya, saya hanya sekedar join, ya udahlah. Saya datang, nah pada saat bersamaan ternyata yang memberi acara itu yang hadir adalah Bu Ailing, leader besar ya. Nah waktu itu sharing, yang di-sharingkan inilah yang menjadi turning point saya, yaitu multiplikasi. Kalau kerja di kantor saya harus berjuang sendiri untuk mencapai satu posisi ya. Tapi kalau di sini untuk mendapatkan satu pendapatan sebetulnya nggak harus berjuang sendiri, karena terjadi perlipatan. Saya kenalkan 1, kenalkan 2, kenalkan 3, masing-masing orang ada punya teman dan saudara-saudaranya. Nah itu kan bisa jadi perlipatan. Nanti kalau ada saudaranya yang join, dia juga akan kenal teman dan saudara-saudaranya seperti itu. Nah akhirnya saya mengambil keputusan, dan karena ini teman dekat saya kejar, hampir tiap hari saya telepon. Saya kepingin benar-benar ngerti gimana sih bisnis ini yang sesungguhnya gitu. Sampai saya minta, jadi saya ini belajarnya sama Iin tuh langsung. Iin kamu kemana? Saya ikut keluar kota, saya ikut kemana Iin prospek. Jadi saya langsung lihat ya, belajar langsung on the spot gitu ya, di lapangan gitu. Jadi bukan teori saya ikut, enggak, tapi karena saya pingin. Ternyata wah luar biasa, ini bisnis besar. Saya baca buku, kemudian saya dengerin CD-CD-nya Pak Onggi. Jadi saya begitu mengejarnya karena saya yakin bahwa ini masa depannya akan cerah. Itu turning point saya, Wi. Luar biasa ya. Jadi saya terus terang belum bikin, karena saya masih berkarir ya, saya berkarir aktif ya di perusahaan ya, dengan saya merasa dengan karir yang bagus ya, atau dengan income yang bagus. Saya waktu itu masih di total karir saya berkarir 30 tahun. Wow. 30 tahun. 30 ya terakhir tahun, saya 18 tahun terakhir saya di perusahaan, salah satu perusahaan food and beverage, makanan dan minuman yang terbesar di Indonesia, dan saya merasa posisi saya udah mentok karena saya langsung bertanggung jawab pada CEO dan juga owner dari perusahaan waktu itu ya. Dan saya resign di akhir 2017 gitu ya. Dan waktu itu saya masih berkarir aktif, dan saya support dia. Kenapa saya support dia? Karena Ati ini kalau sudah klik dengan sesuatu, dia kejar beneran gitu loh. Dan dia usaha, saya melihat itu dia setir mobil sendiri malam-malam, pulang kemana, keluar kota, terus traveling keluar kota juga gitu ya. Itu saya dan dia lakukan ini itu untuk kami sekeluarga, bukan untuk dia saja, bukan untuk main-main gitu. Dan itu saya yakin benar gitu loh. Dan saya melihat komunitas ini luar biasa positif ya, bagus. Jadi
nggak apa ya, kalau saya tidak mensupport itu ada yang salah dengan saya merasa seperti oke, saya support dia gitu, nggak apa-apa ya. For me, I really appreciate of Amy. Yes, when I know her, she is just a girl. Yeah, she is just a girl, but with a graduate with 2 university. But she really see the big picture in FFG. Yeah, amazing that process, and really prove that really Amy really a fighter. Yeah, I agree with all the process that just now Paul mentioned. She is really a fighter because talking about her age, she is the young generation, 21 years old, start to responsible everything. So one thing that I see her grow from time to time, start from the beginning until she joined the boot camp, and then she become mentor, then she become also the boot camp crew, And then the last process I see that is really hit her so hard because what is inside her actually is go back to the beginning when the father passed away. Yes, she's like not really take the life that she got that time, So like kind of blaming everything, why me, And then there is one time also before the process, she become SM, when she mentioned just now about her mom got very sick that time. So that time is like what I see inside her is the old root, because what I see in her family is like the grandma also alone, taking care of the family, and then coming to her mom. Her mom is the only daughter, and then there is a root of dependent, there's like they depend on someone in the family, like the mom depend on the children to take care, or the wife depend on the husband, something like that. So I see that root. The last part of her process to become grand mentor, before that, when she become SM, I see that root come up again. She's like the fighting go down, the feeling of dependent, why me, all back again, the self-pity, everything, Yeah, but really amazing FFG system, because from time to time the consultation is really clear one by one. Yeah, together with our leader, of course, here we have Chia Chu and Pa Onggi. From nobody, with the debt, and then she alone after the father passed away, and then the mom sick, and then her grandmother sick. So she become like the leader of the family. So when she see that, after she follow the system, she listen to all the consultation, then she got another breakthrough to go up to another level. She achieved something, especially in terms of financial as well. Karena selama 30 tahun, saya hampir 30 tahun ini di bisnis jaringan, saya banyak menemukan baik di jaringan di luar saya maupun di dalam jaringan saya sendiri. Dalam perjalanannya, banyak saya nemukan bahwa kadang-kadang so-called leaders, tanda kutip ya, leader tanda kutip. Kalau tanda kutip berarti bukan leader sesungguhnya lah. Mereka kadang-kadang tuh menganjurkan downline-nya beli rumah, beli mobil gitu ya. Bahkan suruh resign gitu. Tujuannya apa gitu? Suruh orang resign. Finally saya find out ternyata dia untuk kepentingan dia. Karena pada saat downline-nya full time gitu, atau beli rumah, beli mobil, kan punya tanggung jawab mencicil mobil dan rumah. Sehingga downline itu bekerja keras. Untuk siapa sebenarnya? Karena terjadi transaksi kepentingan dia dapat bonus gitu. Nah, kalau itu namanya use people. Saya melihat itu bahwa sangat-sangat tidak manusiawi, dan lagi pula itu juga untuk yang bersangkutan yang membuat begitu ya, yang use people itu juga tidak bisa sustainable income-nya. Hanya temporary. Nah, kalau mau income yang besar di bisnis jaringan untuk long term, never use people. Karena gitu, pada saat kita use people sudah melanggar prinsip daripada bisnis jaringan. Saya sangat percaya dalam hidup ini semuanya based on prinsip. Kalau kita melanggar prinsip, itu pasti jatuh. Nah, prinsip dalam bisnis jaringan adalah membantu orang lain sukses untuk kita sukses. Itu prinsip. Nah, kalau kita use people, kita tidak membantu orang. Kita malah mencelakakan orang. Pada saat kita celakakan orang, artinya celakakan yang bersangkutan sendiri. Nah, hal-hal semacam ini jarang disadari oleh pemula dalam bisnis ini, atau mereka melakukan bisnis ini walaupun bukan pemula ya. Ada juga bukan pemula, sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun sama aja. Tetap use people karena mereka dengan logika membangun bisnis sehingga bukan dengan hati. Maka saya selalu mengatakan bahwa di FFG selalu mengcombine your heart and your mind untuk build the business. Jadi kalau saya lihat sepasang suami istri ini dalam menjalankan bisnis ini saling melengkapi.
tantangan apapun, khususnya yang saya lihat waktu di masa-masa menantangnya Mbak Ati waktu kena stroke sama waktu patah tulang ya, itu betul-betul seorang Felix tampil sebagai bukan sebagai supporter aja, tapi betul-betul menjadi penopang dari Ati untuk bisa membackup all timnya. Itu yang sangat luar biasa bagi saya pribadi ya, saya nilai. Tapi yang lebih berhak menceritakan tentang seorang Ati ya, yang lebih tepat cerita tentang bagaimana luar biasanya ya seorang Ati di bisnis ini, terus bagaimana seorang Felix itu mensupport, itu adalah Iin. Kenapa? Karena Iin yang dari awal mengundang Mbak Ati. Flashback ini ya, jadi saya sebetulnya mengundang Ati itu tidak bermaksud, nggak ada maksud untuk mengajak serius. Karena dari awal itu Bu Ati saya tahu ya, nggak suka sama orang MLM gitu loh. Cuman saya jujur aja tergugah karena waktu itu ngomong-ngomong sama Lutfi, dia bilang kalau seandainya kamu sayang sama temanmu, kamu tetap datang dan selamatkan dia. Minimal jangan sampai suatu saat baca koran terus kena kanker atau apa, meninggal, kan sayang banget padahal kita tahu produk yang baik gitu. Jadi saya datang ke rumahnya dengan tujuan itu Fit gitu loh. Dan pada waktu mengajak ke pertemuan, ya saya cuma menjalankan apa yang dibilang di sininya Pak Onggi gitu ya. Dan memang kebetulan pas waktu itu Bu Ailing dan Pak Daniel datang di rumah saya gitu. Dan saya juga nggak tahu itu mungkin bukan mungkin ya, saya yakin Tuhan punya rencana di situ ya. Momentumnya tuh dapat dari kata-kata multiplication gitu loh. Dan memang sejak saat itu ya, Ati itu kejar itu kayak kuda haus. Setiap jam 6 pagi itu mesti telepon kering itu pasti dari Ati, ya gitu loh. Jadi untuk saya pribadi, saya itu menemukan seorang partner bisnis yang ready. Jadi saya cuma ada satu kata itu, Ati ini adalah orang yang saya nggak peduli ya, apakah Bu Ati ini baru, nggak ngerti apa-apa tentang MLM atau enggak gitu. Tapi yang saya lihat itu adalah di Bu Ati ini ada readiness gitu. Saya pada waktu melihat Ati waktu ngalami tantangan stroke ya, saya jujur ya, saya sedih banget gitu ya, karena waktu itu stroke batang otak, dikasih tahu dokter, itu ada teman saya yang juga ngalamin 2 hari kemudian meninggal gitu loh. Nah, saya waktu itu kunjung ke rumah sakit juga, tapi kok aneh, kok Bu Ati ini senang gitu loh. Dia bilang, tanganku, jariku gerak. Saya bilang, mana yang gerak? Karena saya nggak melihat gerakan gitu loh, tapi saya melihat ada kegembiraan dan harapan. Di situ, itu sesuatu yang nggak mudah loh sebetulnya, karena secara nyata itu kita nggak lihat ada pergerakan, tapi dia mampu mensyukuri gitu loh. Saya seneng banget ya, dan memang saya mengakui ya, diamond is diamond. Dalam kondisi apapun, dia adalah winner. Dan sebagai teman ya, karena kami teman main bareng ya, hahaha di Bank Bali ya, itu kami pada saat menjalankan bisnis ini ya tidak semulus itu ya, adalah antara kami berdua bergesekan tuh wajar ya, karena secara karakter, secara background berbeda. Tapi yang saya bersyukur adalah Ati dan Felix ini satu pasangan yang betul Ludwig tadi saling melengkapi, dan saya ketemu satu visi misi yang sama, yaitu mereka berdua sangat sosial orangnya, sangat suka melayani. Di situ kami ketemu misi, ketemu visi, sehingga pada saat ada challenge ya, Ati nggak pernah loh nggak datang ke pertemuan. Ati selalu datang, dan Felix pun juga selalu menunjukkan dari awal itu belum join, tapi teman-temannya Felix itu join di awal itu. Teman-temannya Felix, padahal Felixnya belum in di sini gitu loh, itu hebatnya. Dan ya saya terima kasih banget sama Tuhan diberikan partner bisnis yang bisa sampai dengan hari ini bareng-bareng, itu mahal harganya. Thank you. Actually, this one come up to me in the couple weeks, okay, regarding this generation. You can just also see the history of people all over the world, okay, and then also in Cambodia, also in Indonesia, I think in Asia and everywhere. You see the baby boomer one. We are in the war situation. We are fight, and then it's a lot of people also have to survive. That's why when she felt the situation of a mom like that, and when the grandma like that, she have a power bank
the biggest power bank through that the upline called the leaders, and of course the community FFG. So important, Mike. So if the young generation like this can also lead people, lead the young generation, we need the really young generation take a leadership with the really very big fighting spirit and survive. So when we get the tsunami 1, 2, 3, 4, 5 times, even 10 times, she still stand and say that, and I'm here. It's like that, Mike. Every good leader in any field, whether in politics, whether in business, whether in anything, according to me, a good leader must gone through the hard part in his process or her process. You can see Nelson Mandela, the very simple example, the hardship gone through so very hard. And Nelson Mandela is one of the great leader in this world. People know how powerful, how great he is. Okay, we can give so many examples. So I believe all the process, actually sometimes the process could be hard, but the result is fantastic. One of these simple example in this case is Amy. Amy gone through so many process, but today I can say that the earning from Amy is more than money. I believe it's more than money, and that kind of experience during the process then will bring her to the next level. We don't know in the future. She could be a great, fantastic leader, either in FFG, could be in another kind of activity. This is what I believe. The message from Amy and sent to the young generation. Yeah, from the Gen Z generation. So because it's very important, this kind of mentality. Because now, as also you also share, or Julian also share, and that say that Gen Z now is what called the instant mindset. Okay, they are not really gone through this kind of process, but this simple message from Amy, I think, if I were you, I will send it to my friends, maybe my friend's daughter or sons. I think this is good. Her message is the powerful, the last part. Okay, this is my message. Tapi satu hal yang saya respect gitu ya, Ati sama sekali tidak melihat hubungan kami dari sisi usia. Itu saya really respect ya. Karena perbedaan usia sebenarnya saya jauh lah gitu. Secara pengalaman kerja gitu ya. Saya nggak punya pengalaman kerja di kantor gitu ya. Saya jauh di bawahnya Ati gitu ya. Tapi the way Ati memperlakukan saya itu bener-bener kita itu di posisi yang partner. Seperti kita seusia aja gitu. Itu saya respect abis ya di situ ya. Nah, yang menarik dari Ati itu begini. Sebenarnya dari awal, kalau dikatakan bahwa Pak Felix ya, saya manggilnya Felix sebenarnya langsung juga namanya, itu kan memang belum terlibat di dalam bisnisnya. Tapi jangan salah, ini kan untold stories gitu ya. Sebenarnya Ati itu punya peran yang besar membuat Felix itu untuk in di dalam. Jadi tanpa sadar sebenarnya sering kadang-kala kami ngobrol secara santai gitu ya. Ati memang santai ya, orang dia suka santai gitu ya. Dia sering biasa gini, yuk ngobrol sama Felix yuk ngopi sama Felix yuk. Nah sebenarnya dari situ itu saya mulai kenal dengan pasangan ini. Saya mulai kenal dengan suaminya gitu ya. Nah perjalanan di situ itu sebenarnya Ati pinter, saya bilang. Dia sungguh pinter gitu ya. Pinternya di mana? Dia bisa melibatkan suaminya secara tidak langsung dan orang nggak berasa. Jadi seolah-olah kayak berteman, kita ngopi dan segala macam gitu ya. Itu menjadi akhirnya ada satu chemistry yang terbangun di situ. Nah, yang menarik kedua lagi adalah yang saya tahu ya selama saya ngobrol dengan Ati gitu ya. Dia tidak pernah ngobrol kesulitan-kesulitan dan tantangan yang ada di bisnis yang sedang dia jalani, apakah masalah hubungan, apakah masalah pekerjaan gitu ya, kepada Felix. Yang diceritakan ke Felix itu bagus-bagusnya, begini itu selalu baik-baiknya. Itu pinter ya saya bilang ya. Karena kita wanita itu umumnya kan senang bercerita gitu ya. Pulang ke rumah, kalau sampai rumah kira-kira nggak ada sesuatu yang yang diajak bicara kan, kalau sesuatu pekerjaan numpuk kan pasti numpahnya ke suaminya dong. Tapi Ati itu enggak. Dan dia bisa tahu menempatkan diri kapan dia bisa ngomong sama suaminya topik apa, kapan dia harus ngomong sama saya maupun pada Iin gitu ya, ataupun pada Pak Onggi gitu, itu topiknya apa, bahkan sama Ludwig itu topiknya apa. Itu Ati pintar menempatkan diri. Nah, terus kalau ngomong Felix itu ya, yang saya kagum dari Felix ya,
Saya jarang ya ngelihat suami gitu ya. Ini dari saya ngelihatnya ya, khususnya pria gitu ya. Saya jarang ya ngelihat suami atau pria yang mendampingi istrinya, di mana bahwa bisnis ini pertama dimulai oleh istrinya, tetapi Feli tidak merasa bahwa dia kecil. Itu yang saya merasakan bahwa satu hal yang luar biasa ya. Felix sama sekali nggak merasa kecil, tapi Feli bisa merasa bahwa itu satu gitu. Contoh misalnya, saya teringat banget waktu itu, kalau ingat ini saya nggak pernah bisa lupa ini. Waktu Ati stroke. Kalau ngeliat videonya Ati tadi itu seperti kayak flashback balik waktu kejadian itu, saya bisa ngerti perasaan Pak Onggi ya, Iin maupun Ludwig gitu ya. Itu benar-benar momen yang kita nggak bisa lupa karena kita bareng ngikutin prosesnya Ati sebenarnya waktu itu. Itu saya ingat waktu itu di rumah sakit itu saya nggak pernah bisa lupa itu. Itu Felix itu luar biasa, saya kagum banget lah. Ati itu kondisinya stroke-nya itu sebenarnya tingkat tinggi, tapi Felix itu berusaha depannya Ati itu nggak ada apa-apa. Nah, tapi keluar dari kamarnya Ati, aduh, saya tuh nggak bisa membayangkan perasaannya Felix gitu ya. Dia cemas, dia kalut gitu ya, dan dia panik sebenarnya. Tapi begitu kembali ke kamarnya Ati, dia tuh tenang. Apa, Wu? Kamu mau apa? Kamu mau apa? Ya. Dia bisa dengan nada yang sangat tenang sekali. Terus dia keluar lagi, saya nggak pernah lihat Felix nangis loh. Kalau ingat waktu itu tuh, Felix itu netes air mata, terus dia ngomong gini, apa arti BMW-nya Ati kalau Ati sakit gitu. Kan waktu itu kan kalian baru beli BMW kan. Itu, aduh, saya tuh ngeliat tuh, Felix itu cinta banget gitu loh. Sampai segitunya sama Ati gitu ya. Terus dia kembali ke kamar lagi, terus dia tahu bahwa dia harus ambil keputusan gitu. Dia nggak tahu, ini pengalaman pertama, orang nggak mau lah di pengalaman seterusnya seperti ini gitu ya. Terus dia masuk lagi karena dia harus dipanggil, karena Ati kan leak gitu kan. Dia masuk lagi, dalam kondisi dia panik, dia masuk lagi gitu. Ya Bu, kamu mau apa? Makan ya, makan. Yuk, saya nggak bisa lupa itu. Saya benar-benar itu melihat bahwa kalian berdua itu bisa saling mensupport. Padahal saya tahu persis Ati sendiri sebagai seorang wanita tuh sangat mandiri sometimes. Felix itu kalau cerita ke saya tuh ngobrol gini, ini ya nggak ada namanya itu, nggak ada tuh namanya diskusi, nggak ada namanya permisi gitu kan, minta izin sebagai istri ke suami, itu nggak ada. Isinya kabeh pemberitahuan tuh kalau Felix ngomong tuh begitu gitu ya. Ya, tapi di lain sisi, tapi pada saat membutuhkan, Felix itu benar-benar supportnya luar biasa. Itu sih Fit, kalau kesan saya terhadap Ati dan Felix ya. Karena kalau tentang totalnya Ati melakukan, itu sudah nggak ada keraguan, karena sudah diceritakan semua tadi bagaimana totalnya, bagaimana dia sama Iin waktu itu ngejar, terus bagaimana Iin bersama Ludwig ya, itu waktu nemeni Ati waktu itu no doubt. Tapi mengenai kalian berdua gitu ya, Felix mati ya, aku salut abis deh, karena nggak banyak pasangan yang bisa seperti ini. Saya berterima kasih, saya dikirim semua upline dan semua tim-tim, semuanya itu menurut saya ya itu menunjukkan pertumbuhan yang nyata. Entah itu finansialnya, terutama di finansialnya yang luar biasa. Semua ya upline saya, Ludwig, Iin, Pak Onggi, Bu Ailing itu menunjukkan finansial yang luar biasa. Di samping itu pertumbuhan dari masing-masing pribadi. Jadi saya juga banyak belajar. Saya juga banyak menyaksikan sendiri sebagai inspirasi saya, khususnya dalam keluarga, pribadi dan keluarga. Juga saya berterima kasih kepada tim-tim semuanya yang saya membangun. Kalau di Makassar itu ada Yuyun, kalau di Jakarta ada Danti, ada Ari gitu ya, ada Mei, ada Bu Intan, ada Asma. Mereka benar-benar bekerja bersama, dan tentunya di awal dibimbing oleh Iin secara langsung. Saya belajar langsung, kemudian saya juga banyak berinteraksi dengan Bu Ailing, belajar dari industri ini tuh seperti apa membangunnya ya. Kemudian juga komunikasi dengan Pak Onggi. Jadi FFG ini bagi kami sekeluarga itu means a lot. Secara finansial kami juga bersandar pada sini, begitu juga mental dan spiritual itu terbangun dalam keluarga kami, terutama juga ke anak-anak kami tidak terlalu banyak mengontrol, tapi mereka tumbuh dengan baik secara sosial dan sekolahnya, gitu. Itu dari saya. Kami ini salah satu contoh karya nyata dari FFG. Ya, itu yang kami rasakan. Ini loh bukti nyata bahwa kami bisa
menjalani ini, kami bisa survive ini sampai dengan sekarang dalam segala aspek kehidupan. Itu ya karena FFG. Ya, itu yang menjadi peran utama di keluarga kami sih. Tapi ada satu hal yang luar biasa waktu itu adalah kalian berdua itu tetap melakukan namanya adalah charity. Itu saya nggak pernah bisa lupa. Di masa kalian lagi sakit, kalian lagi butuh, kalian charity. Dan saya ingat banget waktu itu, Felix waktu itu khususnya yang ngomong waktu itu, sebenarnya dana charity itu sebenarnya kalian itu bisa pakai sebenarnya untuk kebutuhan hidup kalian maupun juga untuk pengobatan Ati gitu. Tapi ada satu hal waktu itu Felix bilang bahwa kami memutuskan sama Ati berdua bahwa dana uang ini kami belajar dari manajer, ini jatahnya charity tidak akan tergunakan untuk kebutuhan Ati maupun keluarga kami, tapi ini harus keluar. Dan hari itu saya cuma dengar, saya tuh kayak kamu tuh sebenarnya waktu itu seperti kayak dep ke saya gitu, karena wow, itu makna dari manajer, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana integritasnya itu sampai setinggi itu. Dan no wonder kejadian hari itu benar-benar yang super lah buat saya, banyak pembelajaran yang saya dapat sebenarnya. Itu bagian yang saya sangat tersentuh sih waktu itu. Thank you so much Felix, karena kalian tetap melakukan hal charity itu walaupun orang nggak tahu semua waktu itu, tapi kalian lakukan di masa kalian waktu tough time sebenarnya. Thank you so much, thank you. Dan saya tambahin sedikit kalau untuk nyambung sedikit, sorry ya agak panjang sedikit karena ini poinnya bagus sekali. Tidak ada dalam sejarah umat manusia orang yang memberi itu akan kekurangan. Belum pernah terjadi. Yang ada kekurangan adalah orang yang mengambil orang lain punya. Itu orang itu bisa hidup dalam kekurangan. Kekurangan bukan berarti harus materi, bisa juga non materi. Kelebihan yang didapatkan tidak mesti selalu materi. Penyembuhan hati itu ya. Penyembuhan hati dari kondisi seperti itu yang dokter bilang impossible hampir ya. Betul kan Pak Felix? Betul. 6 dokter bilang ini hampir impossible bisa pulih dalam waktu singkat kan. Dan itu adalah sebenarnya salah satu bukti bahwa giving, the more you give, the more you receive. Ini telah mereka mempraktekkan, dan yang saya benar-benar salut juga bahwa mereka benar-benar mengalokasikan memang dana itu untuk kasih. Kadang-kadang kan bisa jadi orang bilang, wah ini kan pakai alasan dong, kan saya butuh, bisa juga begitu. Tapi disinilah letak satu ujian yang lolos. Menurut saya, kalau saya boleh tambahkan, pasangan ini kita kalau masih hidup berbareng-bareng gitu ya sampai ke lebih lanjut, saya sangat yakin akan diberkati yang luar biasa, unlimited. Amin. This is what I believe. Ya, thank you.